Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you're all in a good condition so we can enjoy this video in a good mood too. So before we start our lesson today, let me introduce myself. My name is Nilenia Prasasti and now we are going to learn a new chapter. And the title of this chapter is What time is it? What does it mean? What is the meaning of what time is it in Bahasa Indonesia? So the meaning of what time is it in Bahasa Indonesia adalah jam berapa sekarang? Pukul berapa sekarang? When do we say what time is it? So we use what time is it when we want to know the exact time. Do you think it is important? Yes, it is very important. We can ask and also share the important information about time. What is in your mind when you heard the word time? And what is in your mind when you heard the word date? It can be numbers. So, in this chapter, we will learn about how to say numbers to tell various different time and to tell various different date. And where do we can find the date good in a calendar? What information that we can find from the calendar? In the calendar, we can find many information about the names of the 12th month of a year, the names of 7 days in a week, and the dates of the months in numbers. So are you ready guys for this chapter? So without any further ado, let's get started. So as we can see in this chapter, we are going to learn about how to tell the time, how to tell the date, how to tell the day, and how to tell the month. But in this video, we are going to learn how to tell the time. First, listen and repeat after me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saya yakin bahwa kalian pasti sudah tahu bahwa jarum panjang pada jam menunjukkan menit dan jarum pendek menunjukkan jam. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa satu hari itu terdapat 24 jam. Dan karena jam hanya memiliki 12 angka, jadi jam harus berputar 2 kali dalam sehari untuk memenuhi 24 jam. Putaran pertama dimulai dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Kita menyebutnya dengan AM. For example, pukul 8 pagi, kita menyebutnya 8 AM. Jam 5 subuh atau jam 5 pagi, kita bisa menyebutnya dengan 5 AM. Dan jam 11 siang, kita bisa menyebutnya dengan 11 AM. Dan pada putaran kedua dimulai dari jam 12 siang sampai kembali ke jam 12 malam. Kita menyebutnya dengan PM. For example, jam 1 siang kita bisa menyebutnya dengan 1 PM karena berada setelah jam 12 siang atau pada putaran yang kedua. Dan jam 6 sore kita bisa menyebutnya dengan 6 PM. Dan juga pada jam 10 malam kita bisa menyebutnya dengan 10 PM. Selain menyebutnya dengan AM atau PM, kita bisa menyebut putaran kedua dengan melanjutkan putaran yang pertama. Seperti contoh pada jam 1 siang, kita bisa menuliskannya dengan 13.00. Dan pada jam 2 siang kita bisa menuliskan dengan menuliskan 14.00 dan seterusnya.
Namun, hal ini hanya bisa kita terapkan dalam tulisan. Kita tidak bisa menyebutnya dengan 13 or 14 o'clock. Jadi hanya berlaku pada tulisan. Tapi pada penyebutannya kita bisa menggunakan penyebutan waktu tersebut. For example, 1 o'clock in the afternoon. And the next we are going to learn about how to asking about time. Ketika kita ingin menanyakan jam kepada seseorang, kita bisa menggunakan kata-kata seperti berikut. What time is it? What is the time, please? Do you have the time? Could you tell me what time it is? What time do you go to school? Untuk menanyakan kapan kamu akan berangkat ke sekolah. Dan what time is the English class on Monday? Untuk menanyakan pelajaran bahasa Inggris pukul berapa pada hari Senin. And the next we are going to learn how to tell the time half past, a quarter past, and a quarter to. Kita bisa menyebutkan half past seperti gambar berikut. Half past 8 and half past 11, yang berarti setengah jam lewat dari jam 8 dan setengah jam lewat dari jam 11. Selanjutnya, a quarter past 9 berarti seperempat lewat dari jam 9. A quarter past 12 berarti seperempat jam lewat dari jam 12. Jadi past berarti lewat, half berarti setengah atau kita bisa menyebutnya dengan setengah jam. Dan a quarter berarti seperempat atau kita bisa menyebutnya dengan seperempat jam. The next is a quarter to. A quarter to berarti seperempat jam menuju ke jam tersebut. Seperti contoh pada gambar berikut, a quarter to 7 berarti seperempat jam menuju jam 7. A quarter to 2 atau seperempat jam menuju jam 2. The next is 1 o'clock and 4 o'clock, yang berarti jam 1 pas dan jam 4 pas. To tell the time, kita bisa juga menuliskannya dengan cara berikut. 8:30 atau 08.30, 6:45 atau 6.45, 9:15 atau 9.15, 7:20 atau 7.20, 1:56 atau 1.56, dan seterusnya. Namun hal ini juga berlaku hanya untuk tulisan. Ketika penyebutannya kita tetap menggunakan past atau to. Seperti contoh 8:30 kita bisa menyebutkannya half past 8, atau 6:45 kita bisa menyebutkannya dengan a quarter to 7. 9:15 kita bisa menyebutkannya dengan a quarter past 9. Dan kemudian 7:20 kita bisa menyebutkannya dengan 20 past 7 atau 20 menit lewat dari jam 7 atau jam 7 lewat 20 menit. Dan begitu pula seterusnya. For practice, imitate the example of this table and then fill it according to the schedule that you do on Sunday. And don't forget to write the exact time of your activities. And the last quote is from Ido Koenikan, that the mind is just like a muscle. The more you exercise it, the stronger it gets and the more it can expand. And I hope you are never stop to find the knowledge and broaden your mind across the world. Never be afraid of being wrong, because everything takes time to master something, and
remember that practice makes it perfect. So maybe that's all from me. Finally, I do apologize if there are many mistakes in my language or my delivery. I'm afraid that I can't find the suitable word how to thankful for your very nice attention. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us with His endless blessings. And the rest I said, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.